Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Saya hari ini akan menyampaikan tentang salah satu tokoh Alkitab yang merupakan satu sosok yang terpandang di bangsa Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Ini salah satu anggota dari majelis besar. Kalau Anda pernah dengar istilah Sanhedrin, nah itu dia. Ini salah satu orang, ini adalah salah satu anggotanya. Kemungkinan besar Sanhedrin ini kelanjutan dari itu loh. Kalau zaman Musa dulu ada 70 tua-tua itu ya. Ya, jadi kelompok yang pada masa Tuhan Yesus merupakan semacam sekarang kalau di Indonesia ya, DPR begitu ya. Ya, ini isinya perwakilan orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam gitu, sastrawan, ada ilmuwan di sana. Dipilih karena keahlian, kepintaran gitu. Umumnya memegang kuasa yudikatif ya, pengadilan terhadap hal-hal yang melanggar hukum Taurat, katakan seperti itu. Namanya tokoh ini pasti tahu ya, Yusuf Arimatea. Ya, Yusuf Arimatea, salah satu anggota majelis besar ini, salah satu anggota dari Sanhedrin ini, tokoh terkemuka, pasti terpandang di mata bangsa Yahudi pada waktu itu. Kalau sekarang kita mengenalnya sebagai orang yang memberikan kuburan bagi Tuhan Yesus ya. Tetapi Alkitab sebenarnya juga memberi catatan penting bagi Yusuf Arimatea ini. Selain anggota majelis besar, di Matius pasal 27 ayat 57 ternyata Yusuf Arimatea ini orang yang makmur, kaya dalam hal materi. Dia memutuskan menjadi seorang murid Yesus secara sembunyi-sembunyi, itu di Yohanes 19:38. Di Lukas 23 ayat 50 Alkitab mencatat Yusuf Arimatea sebagai seorang yang baik lagi benar, yang juga menantikan kerajaan Allah. Itu tercatat di Markus 15 ayat 43. Jadi Yusuf Arimatea ini dicatat oleh Alkitab sebagai orang yang baik lagi benar dan menantikan kerajaan Allah. Meskipun pada waktu itu dia menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi. Satu, tentu saja posisinya sebagai Sanhedrin itu, dan mungkin ada alasan-alasan yang lain. Orang yang menantikan kerajaan Allah, menantikan itu dalam bahasa Yunani dituliskan prosdikomai. Bukan sekedar menunggu, tidak sekedar menunggu gitu, tetapi teguh dengan keteguhan, dengan kesabaran hingga akhirnya menerima dan percaya. Itu yang membuat dia kemudian memutuskan menjadi murid Kristus. Menantikan kerajaan Allah. Kalau pada waktu itu kerajaan Allah sama dengan kedatangan Mesias, Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi karakternya Yusuf Arimatea ini persis seperti karakternya Simeon, nabi itu ya, waktu bayi kecil Yesus, dan Hana, nabiyah ya. Ketika memulai keputusannya menjadi murid Tuhan Yesus, memang dia Yusuf Arimatea ini sembunyi ya. Tetapi waktu kemudian dia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk menguburkan Tuhan Yesus, di situ sebenarnya dia sedang, kalau bagi saya ya, itu harganya mahal benar. Di masa itu murid-murid Tuhan Yesus dikejar-kejar sampai mereka akhirnya memutuskan sembunyi kan ya. Tetapi di kondisi yang genting itu, di kondisi yang berbahaya itu ya,
ketika awalnya dia menjadi murid Kristus secara sembunyi-sembunyi, tetapi ketika di masa yang sebenarnya sangat berbahaya itu, dia memproklamirkan imannya. Saya ini pengikut Yesus itu. Jadi saya melihatnya dia membayar harga yang sangat mahal waktu itu. Meskipun kita tidak tahu kita mencatat bagaimana selanjutnya ya, tetapi pelajaran pentingnya di sini adalah bagaimana orang ini, Yusuf Arimatia ini, mengajarkan kepada kita bahwa di tengah kesesakan, di tengah masa berbahaya, itu masa di mana kita mesti memproklamirkan iman kita kepada Kristus. Masih masa pandemi, saudara-saudara, ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker. Kalau dalam ruangan, ingat ventilasi, durasi, dan jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.